Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Salam sehat selalu ya. Kali ini Ibu akan berbagi bagaimana Ibu menanam tanaman episia. Tanaman episia dikenal juga sebagai tanaman beludru karena struktur daunnya kalau dipegang seperti beludru ya, ada bulu-bulu halus. Di samping karena warna daunnya yang cerah seperti hijau ini dengan garis silver, kemudian warna yang agak keping-pingan seperti ini, dan corak urat-urat daun yang mencolok. Kemudian karena bunganya juga yang sangat cantik, kebetulan ini belum berbunga. Nah, warna ini juga sangat menarik, silver dengan hijau atau agak kecoklat-coklatan. Tanaman ini berasal dari Kolombia sehingga cocok ditanam di Indonesia. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Dari bawah daun atau dari batang daun akan tumbuh sulur-sulur baru yang nantinya akan membentuk batang daun yang baru. Nah, ini bisa dijadikan bibit. Tetapi sulur-sulur ini tidak mempunyai akar gantung. Sehingga kalau kita menanamnya secara langsung kadang-kadang menimbulkan stres dahulu. Untuk menghemat pot bibit dan untuk supaya si episia yang akan kita tanam itu tidak stres dan tanaman ini langsung segar tumbuh begitu saja. Bagaimana Ibu cara menanamnya? Nah, simak ya. Siapkan rokul yang sudah direndam agar menyerap airnya. Seperti ini sudah Ibu rendam beberapa waktu yang lalu. Kemudian plastik bekas apa saja, diupayakan plastiknya yang bening ya. Kemudian karet gelang. Nah, carilah bibit atau sulur tanaman episia yang akan kita tanam atau akan kita bibitkan. Kemudian ikat ya, tempelkan ke bawah batang, yang penting nempel ke batang tanaman episia. Kemudian ikat dengan karet. Biarkan bungkusan tanaman episia dengan rokul ini minimal selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, barulah bisa kita panen dan kita tempatkan di pot atau tempat bunga lainnya yang sudah kita siapkan. Dan insya Allah tanaman ini langsung tumbuh tanpa stres. Setelah perlakuan dicangkok mempergunakan rokul tadi sekitar 2 minggu atau lebih, mungkin kalau 2 minggu itu baru keluar akar sedikit. Nah, kalau sudah 1 bulan itu lebih bagus juga. Nah, kita pangkas, kita panen, kita pindahkan ke pot-pot yang akan kita pakai. Dengan cara ini tentunya kita mengirit pot-pot kecil untuk pembibitan. Dan kalaulah ada tamu
bisa kita potes saja begitu saja, dan insya Allah bertahan untuk beberapa hari sebelum ditanam ke pot. Siapkan pot, kemudian isi dengan tanah dan kompos. Sebaiknya tanaman episia ini selalu mengandung tanah ya, karena tanaman ini menyukai kelembaban. Jadi jangan hanya sekam bakar atau sekam mentah saja, harus dicampur dengan tanah. Nah, kemudian kita buka hasil cangkok mempergunakan rokul kemarin. Nah, kita tanam langsung saja. Rokulnya tidak usah dibuka karena nanti pun akan bersatu menjadi pupuk ya atau humus. Kita kurangi daun yang dirasa sudah tidak perlu atau sudah tua. Tapi daun yang dipotong ini jangan dibuang ya. Nanti kita juga tanam. Setelah dirapikan, kemudian kita tanam bibit episia ini. Tanamlah di pot, mungkin beberapa biji ya, agar cepat terlihat rimbun. Lakukan sampai selesai atau beberapa tanaman episia dalam satu pot yang akan kita tanam. Sedangkan daun hasil pangkasan jangan kita buang, kita tanam juga. Bisa pakai pot kecil seperti ini. Kemudian siram sampai basah ya. Selanjutnya tanaman ini kita sungkup. Nah, kebetulan Ibu sudah ini memakai plastik bekas sungkupan ya. Mari kita kurangi penggunaan plastik. Jadi, kalaulah masih ada plastik bekas, bisa kita pergunakan kembali ya, dalam upaya mengurangi sampah plastik. Ikat dengan karet, simpan. Keuntungan dari sistem sungkup ini, kita tidak usah menyiram dalam jangka waktu cukup lama, sampai kurang lebih 1 bulan lebih bisa. Nah, ini hasil dari sungkupan daun kurang lebih 2 minggu yang lalu. Kita coba bongkar ya. Kita bongkar hati-hati karena sudah tumbuh akar. Dan akarnya sangat kecil ya. Artinya berserabut seperti itu. Jadi kita perlu hati-hati jangan sampai akarnya terpotong atau patah-patah. Terlihat dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu daun ini sudah memberikan atau tumbuh akar yang cukup panjang. Jadi sebetulnya menanam tanaman episia itu sangat mudah sekali. Bisa dari daun, bisa dari batang. Silahkan coba ya. Sayang kalau daun kita biarkan begitu saja. Makanya tanaman ini perlu dipangkas secara berkala. Dan daunnya bisa kita bibitkan. Sebetulnya gampang-gampang susah menanam tanaman ini. Contohnya ini tanaman yang Ibu beli dari online,
Tetapi karena pengantarannya lebih dari 4 hari, jadi ketika ibu terima tanaman ini sudah agak layu. Ini sudah ibu tanam sekitar 4 bulan. Ini tanaman yang ibu tanam mempergunakan rokul, dan yang ini yang ibu beli melalui online tadi. Jauh perbedaannya ya. Yang ibu tanam itu baru 1 bulan. Berilah tanaman ini pupuk 1 bulan sekali dengan cara menaburkan di sekitar media tanam, dan jangan lupa disiram secara rutin, misalnya 2 hari sekali. Sangat mudah ya menanam, mengoleksi tanaman ini. Semoga tips ibu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.